sekarang kita akan hadirkan informasi terkait dengan kanker hati yang merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling baik diidap masyarakat Indonesia. Ya, lalu bagaimana kita mewaspadai terkait dengan kanker hati? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan saluran cerna dan hati, Dr. Lianda Siregar. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi dalam perbincangan ini di nomor telepon 021 583 99100. Langsung kita sapa Dr. Lianda. Selamat pagi Dr. Lianda. Selamat pagi Mas Jason dan Mbak Sarah. Iya, terima kasih Dr. Lianda sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dokter, ini mau langsung saja terkait dengan kanker hati, dokter. Kalau kita melihat data di WHO ini yang saya lihat di tahun 2015, data menyebutkan bahwa dari 9 juta kasus kematian kanker, 700.000 disebabkan oleh kanker hati. Artinya jumlah ini jumlah yang sangat besar, dokter, kalau kita lihat secara umum. Nah, kanker hati ini sebenarnya kanker yang seperti apa sih, dokter, dan apa penyebabnya? Iya, terima kasih Mas Jason. Jadi kalau kita lihat bahwa kanker hati itu adalah kanker hati yang berasal dari sel-sel hati ya. Karena bisa juga tumor hati itu berasal dari luar hati. Tapi yang kita bicarakan ini adalah primer di hati. Dan kita lihat bahwa hati itu banyak sekali adalah sel-sel hepatosit ya dibandingkan sel-sel empedunya, sehingga hampir 90% itu kasusnya adalah hepatocellular carcinoma yang berasal dari sel-sel hati. Kemudian sebagian berasal dari sel-sel empedu. Dan tentu di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kanker hati ini. Kita lihat data-data terakhir bahwa dia merupakan nomor 5 ya di Indonesia dan paling sering diidap oleh laki-laki ya dibandingkan perempuan, sekitar 4:1 gitu. Dan di beberapa penelitian kita memperlihatkan bahwa paling banyak adalah hepatitis B ya. Dan kita lihat juga data-data dari Kemenkes bahwa memang prevalensi hepatitis B lebih tinggi dibandingkan faktor yang lain. Ada beberapa faktor penyebab dari kausal dari penyakit kanker hati ini. Pertama adalah hepatitis, ada infeksi virus ya. Kalau kita lihat di Indonesia atau data-data dunia menunjukkan bahwa infeksi virus itu sekitar 3-5% per tahunnya. Tapi kalau karena lemak meningkat 1% per tahunnya. Dokter Lianda, tadi dikatakan bahwa ini menyerang lebih banyak di laki-laki, Dokter Lianda. Apa penyebabnya? Dan sebenarnya apa saja penyebabnya? Let's say gaya hidupkah yang menyebabkan angka-angka ini naik, yang berubah dari masyarakat Indonesia sehingga terjadi peningkatan jumlah kasus kanker hati, atau seperti apa, Dokter Lianda, fakta yang ada? Ya, fakta kita menunjukkan bahwa di Indonesia bahwa infeksi hepatitis B adalah dominan. Hampir sekitar 60% kasus yang datang ke rumah sakit itu disebabkan karena hepatitis B. Dan terus terang aja bahwa hepatitis B ini banyak masyarakat tidak mengetahuinya bahwa prevalensi kita sangat tinggi di Indonesia. Oke. Iya. Iya, silakan dokter dilanjutkan. Ya, kita tidak sadar akan hepatitis B, dokter. Apa gejala-gejalanya sebenarnya patut kita waspadai? Ya, memang kita ketahui bahwa penyakit ini awalnya asimptomatik ya, tanpa gejala ya, sehingga pasien-pasien itu datang biasanya dalam keadaan yang sudah berat ya. Sehingga sekarang kita lihat bahwa prevalensi ini bisa ditekan dengan adanya himbauan pada pranikah ya, pranikah diperiksa untuk pasangannya hepatitis B dan C, kemudian bayi-bayi yang lahir diperiksa diberikan vaksinasi ya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah penentuan case ya, menentukan kasus-kasusnya. Dan ini kesadaran ini di Indonesia sangat rendah ya, bahwa bahwa untuk memeriksakan diri untuk mencek hepatitis B sangat rendah, sehingga ini menjadi poin penting bagi kita di Indonesia. Oke, Dokter Lianda, ini terkait dengan kemudian gejala yang dokter tadi bilang, mungkin banyak orang yang baru ke rumah sakit kalau misalnya gejalanya sudah berat, biasanya tidak disadari oleh masyarakat. Nah, stadium-stadiumnya ini secara spesifik seperti apa sih dokter, dari yang stadium awal sampai yang stadium terparah, bisa dijelaskan dokter spesifiknya seperti apa? Ya, banyak klasifikasi ya untuk melakukan penentuan stadium, tapi yang kita ambil standar dunia adalah berdasarkan Barcelona Clinic Stadium ya, stage ya. Dia dibagi atas very stage. Jadi awal stadium sangat awal ya. Itu biasanya tumornya sangat kecil, biasanya 2
cm, kemudian stadium dini, ya, itu biasanya tumornya lebih dari 3 cm, tidak lebih dari 5 cm, 3 cm, 3 buah. Kemudian intermediate itu biasanya tumornya 5 cm. Kemudian tumor itu udah invasi ya, udah pindah ke pembuluh darah, kemudian dia bisa menyebar ke organ lain seperti ke paru, ke tulang, ke otak, ya. Sehingga memang stadiumnya itu didasari atas 3 hal. Pertama adalah performance status pasien, jumlah nodul, berapa besar nodulnya, dan kemudian invasi, ya, dan serta Child-Pugh. Sehingga hal-hal ini yang menentukan kita kondisi dalam keadaan di mana. Baik. Dokter Lianda, untuk gejala-gejala awal yang patut diwaspadai, itu seperti apa saja, Dokter Lianda? Jadi Mbak Sarah, oleh karena hepatitis ini tidak bergejala pada awalnya, ya, jadi hampir kalau kita lihat hepatitis B kronik itu 85% pasien nggak bergejala, ya. Jadi setelah hanya 15% bergejala akut. Jadi biasanya kalau akut tuh biasanya pasien datang ke kita dalam keadaan kuning, ya, itu biasanya akut. Dan dia hampir 80% pasien menjadi kronik, dikatakan kronik apabila infeksi itu lebih dari 6 bulan. Nah, dia terus dia berada di dalam hati, ya, mengalami fibrotik, kemudian mengalami perburukan di hati, dan itu tanpa disadari pasien. Sehingga memang untuk menentukan keluhan-keluhan dini itulah sangat sulit. Oleh karena itu kita wajib memberitahu kepada pasien supaya dia memeriksakan diri untuk merasakan hepatitisnya ada atau tidak. Oke, dokter, ini yang kemudian jadi pertanyaan juga. Pertanyaannya adalah kapan sebaiknya seseorang harus memeriksakan diri? Apakah ketika sudah ada gejala atau sebenarnya upaya preventif juga bisa dilakukan? Nah, ini kita harus tahan dulu, Dokter Lianda, perbincangannya. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung dalam perbincangan ini, Anda bisa menghubungi hotline kami di 021 583 9900. Usai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan beberapa waktu lalu, perhatian warganet tertuju pada kabar yang datang dari aktor Gary Iskak yang dikabarkan menderita kanker hati. Ya, data dari Kementerian Kesehatan menyebut kanker hati sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi penduduk di Indonesia. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi mengenai kanker hati. Dan kita masih mengajak pemirsa untuk berdiskusi dan berdialog langsung dengan dokter di 0215839900. Dan sekarang kita sudah ada penelpon yang masuk. Yang pertama ada Bapak Parmin dari Tangerang, Banten. Selamat pagi, Pak Parmin. Gejalanya untuk Ya, selamat pagi Pak Parmin. Iya, selamat pagi. Ya, silakan Pak Parmin pertanyaannya untuk Dokter Lianda pagi hari ini. Ya, terima kasih dok. Saya mau nanya dok, itu masalah yang kanker hati itu untuk gejala pertamanya apa itu ya yang untuk punya ya? Oke, gejala pertamanya ya untuk kanker hati itu apa Pak Parmin? Baik, pertanyaannya kita sudah terima, sudah kita tangkap. Terima kasih Pak Parmin dari Tangerang, Banten. Baik, dan berikutnya kita akan ke penelpon berikutnya dari Bogor, Jawa Barat. Ada Ibu Alia. Selamat pagi, Ibu Alia. Halo. Selamat pagi, Ibu Alia. Selamat pagi. Iya, silakan Ibu Alia pertanyaannya. Dok, kalau misalnya kita minum minuman yang manis atau bersoda misalnya, itu jadi salah satu pemicu kanker hati juga nggak ya? Baik, pertanyaannya minuman manis dan bersoda apakah bisa menjadi penyebab dari kanker hati atau? Baik, terima kasih Ibu Alia atas pertanyaannya. Dan berikutnya kita ke penelpon berikutnya yang ketiga dari Tangerang, Banten. Ada Bapak Sila. Selamat pagi, Pak Sila. Selamat pagi, Metro TV. Ya, silakan. Selamat pagi dokter.
Saya Silakan pertanyaannya Pak Sila. mengalami fatty liver. Ya. Nah, itu semakin membesar. Seberapa kemungkinan itu akan menjadi kanker dan bagaimana mengatasinya supaya itu tidak mengarah ke kanker? Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Pak Sila pertanyaannya. Langsung saja kita akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang dari penelpon ke Dr. Lianda. Dr. Lianda, pertanyaan pertama dari Pak Parmin. Untuk gejala awal dari kanker hati, mungkin bisa dijelaskan kembali Dr. Lianda. Ya, terima kasih Pak Parlin. Jadi memang pada kanker hati yang tumornya masih kecil, kadang-kadang tidak ditemukan gejala. Dia biasanya bergejala kalau misalnya tumornya sudah makin besar. Dan tempat daerahnya itu di daerah pinggir hati, sehingga mengakibatkan nyeri pada pasien. Oke. Jadi biasanya kalau gejala-gejalanya adalah misalnya kalau udah berat biasanya matanya kuning atau muar kecilnya kuning, atau bisa juga bagian dari penyakit sirosisnya. Bisa muntah darah, berak hitam. Biasanya ini udah gejala yang berat lah. Oke, cara menentukannya itu bagaimana dokter? Untuk menentukan gejala-gejalanya, melalui tes-tes seperti apa rangkaiannya, Dr. Lianda? Jadi kalau kita mau melihat kanker hati ada 3 faktor yang akan kita lakukan pemeriksaan. Pertama adalah kita periksa darah, bahwa dari hasil darah itu kita temukan bahwa ada faktor penyebabnya, yaitu hepatitis B, hepatitis C, ya, atau pasien dengan dalam keadaan metabolik, penyakit metabolik seperti diabetes, ya, fatty liver, ya. Kemudian tentu ada kenaikan marker, ya, marker kanker yang kita sebut sebagai alpha fetoprotein. Itu biasanya bisa di atas 200, ya. Kemudian Baik, ketiga adalah tentu dilakukan MRI. Ya, itu pemeriksaannya baiknya berapa kali itu dokter? Rutinkah misalnya setahun sekali atau seperti apa? Ya kalau sekarang ini kan kita melihat bahwa di Indonesia prevalensi hepatitis B kan tinggi, ya. Kita termasuk negara yang high prevalence. Jadi sebaiknya masyarakat kita sebaiknya semua memeriksakan diri. Nah kalau misalnya dia ketemu positif hepatitis B, ya bisa kita obatin pasien itu. Ya. Baik, Jangan kita sampai ke jadi kanker pertanyaan hati. kedua. Dokter, dari Ibu Alia yang tadi menanyakan berikutnya soal minuman manis atau konsumsi minuman bersoda. Apakah ini kemudian bisa jadi pemicu kanker, khususnya kanker hati, dokter? Jadi salah satu penyebab kanker hati adalah saya katakan adalah fatty liver, ya. Fatty liver itu sekarang mulai 2010 itu semakin banyak yang menyebabkan kanker hati, ya, sekitar 1% setahun, ya. Jadi insidennya makin meningkat. Jadi ke depan nanti kalau kita lihat hepatitis C udah bisa diobati, bisa disembuhkan, ya. Nah, nanti ke depan tentu penyebab kanker itu paling sering disebabkan karena kegemukan, obesitas. Selain itu juga diabetes. Sehingga memang ya itu akan kita temukan di kemudian hari. Oke. Bagaimana dengan konsumsi obat-obatan, dokter? Mungkin ada yang mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang lama dan juga dalam jumlah yang banyak. Ini apakah juga bisa memicu kanker hati? Ya, tentu kalau hati mengalami injury, ya, terus-menerus, apalagi dia ada ditemukan viral virus di dalam hatinya, maka dengan dia alkohol, ya, dengan obat-obatan, maka akan mempercepat yang harusnya tadinya cuma 10 tahun menjadi kanker, sekarang mungkin lebih dekat, kemari lebih terjadi dia. Jadi sebagai faktor menginducer untuk prekauser terjadi kanker. Baik, dokter, kita ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan dari Pak Sila. Jika sudah terjadi infeksi liver yang semakin membesar, nah ini seberapa besar lagi kemungkinan untuk berkembang atau menjadi kanker hati, dokter? Pertanyaan bukan begitu, ya. Jadi kalau ada sesuatu di hati, maka dipastikan apakah itu kanker atau bukan. Ya, kalau dia kanker, maka kalau dia dini, maka kita bisa mengobati pasiennya. Jadi pengobatan di kanker hati itu pengobatan terapeutik, kemudian paliatif. Nah, kalau kita bisa melakukan pengobatan terapeutik seperti dilakukan operasi, ya, transplantasi, kemudian ablasi, ya, itu adalah pengobatan yang bisa meningkatkan survival. Jadi pasiennya bisa hidup lama dia.
Tapi kalau dia makin membesar, tentu udah menjalar kemana-mana, tentu ini variatif ya, tentu survival menjadi pendek, ya kehidupannya, pengobatan juga menjadi lebih sempit. Baik, untuk pencegahannya bagaimana, Dokter Lianda? Ya, itu tadi faktor-faktor resikonya, ya misalnya hepatitis B, ya semua orang harus dilakukan vaksinasi hepatitis B, supaya dia nggak keluar hepatitis B ya. Kalau hepatitis C nggak usah takut, sekarang obatnya sudah ada dan ada program pemerintah gratis, jadi bisa. Kemudian penyakit metabolik, diabetes, kemudian fatty liver, tentu dengan olahraga, mengurangi karbohidrat, ya itu adalah memperbaiki fisik seseorang. Oke, berarti pola gaya hidup yang sehat juga, Dokter Lianda. Dan seberapa besar faktor genetik berperan dalam memicu adanya kanker hati ini, Dokter Lianda? Ya, faktor genetik sering dikaitkan dengan fatty liver ya. Ya sekitar 5%, 10% ya ada gangguan genetik di sana. Tetapi faktor diabetes dan obesity itu adalah faktor utama mengakibatkan terjadinya kanker. Oke. Dokter, pertanyaan berikutnya adalah kalau sudah upaya pencegahan sudah dilakukan, tapi misalnya memang kemudian seseorang terkena atau akhirnya mengidap penyakit kanker hati ini, angka kesembuhannya atau kemungkinan sembuhnya, possibility-nya ini berapa persen nih dokter? Ya, jadi kalau kita ketemu pada dini sekali, for early stage, itu 5 year survival-nya 70%. Besar sekali, ya 70%. Bahkan kalau bisa dia pada early stage dilakukan transplant, itu 5 year survival tinggi sekali. Atau dia kecil direseksi. Jadi oleh karena itu penentuan kanker dini itu paling penting. Iya, dan itu dibutuhkan adanya kesadaran masyarakat untuk terus memeriksakan diri, melakukan check up berkala. Karena seperti dikatakan Dokter Lianda tadi, untuk gejala awalnya memang tidak bisa terlihat, harus melalui step-step ataupun pemeriksaan medis yang lengkap. Baik, terima kasih Dokter Lianda Siregar sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.